Secara diam-diam dan perlahan, Pangeran Tristan memperhatikannya dengan membuka sedikit matanya. "Apa yang dilakukan wanita itu di sana?" kata Pangeran Tristan penuh dengan tanda tanya. "Aku bisa tidur di sini. Jerami ini bisa saja menghangatkan tubuhku," kata Arini dalam hati. Setelah yakin bahwa ditumpukan jerami itu aman bagi dirinya, ia pun kemudian duduk lalu merebahkan tubuhnya. "Rasanya lumayan juga," sambung Arini sambil menepuk-nepuk tumpukan jerami tersebut. Melihat tingkah Arini, Pangeran Tristan sedikit tersenyum. Setelah itu tiba-tiba saja, tanpa ia sadari, Arini menoleh ke arahnya. Pangeran Tristan dengan cepat menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil memejamkan mata. Setelah melihat keadaan Pangeran Tristan yang masih tertidur dengan lelap, Arini pun berusaha memejamkan matanya. Arini berusaha memejamkan mata dan ingin tertidur pula seperti Pangeran Tristan. Namun sayang, Arini tidak bisa melakukan hal itu. Ia pun kembali duduk dan melihat di sekelilingnya, termasuk melihat Pangeran Tristan dan beberapa pengawal yang berjaga-jaga di luar gua itu. Arini kemudian beranjak dan mendekati Pangeran Tristan. Arini tersenyum melihat Pangeran Tristan yang menurutnya sedang tidur lelap. "Dia semakin terlihat tampan ketika tidur seperti ini," kata Arini. Pangeran Tristan tampak bahagia mendengar perkataan Arini. Namun ia masih tetap berusaha berpura-pura tidur. Setelah itu Arini mencari kesibukan, tetapi dia bingung apa yang harus dia lakukan. Arini lalu kembali duduk di atas jerami. Dan tanpa sengaja ia melihat bayangannya di dinding gua itu. Arini pun memainkan jari-jarinya membentuk berbagai macam binatang, membuatnya tersenyum. Pangeran Tristan menggelengkan kepalanya ketika melihat tingkah Arini. Ketika Arini sedang asyik memainkan tangannya membentuk sebuah bayangan yang menyerupai berbagai macam binatang. Tiba-tiba saja Arini merasa sangat kaget ketika melihat ada bayangan yang lain di dinding gua itu. Ternyata bayangan itu adalah bayangan tangan Pangeran Tristan yang sudah berada di dekatnya. "Pangeran, kamu membuatku kaget saja," kata Arini. Pangeran Tristan kemudian duduk begitu dekat tepat di belakang Arini, seolah-olah sedang memeluk Arini. Kedua tangannya berada di samping kanan dan kiri Arini. Arini terlihat salah tingkah, jantungnya berdebar kencang ketika matanya tertuju pada wajah Pangeran Tristan yang saat itu sedang melihat bayangan tangannya sendiri di dinding gua. Arini menatap begitu dalam, memperhatikan wajah Pangeran Tristan, mulai dari mata, hidung, hingga bibirnya. Arini seakan hanyut mengagumi ketampanan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan kemudian melihat Arini dan tersenyum saat mengetahui Arini terus memandangnya. Tidak lama kemudian Pangeran Tristan berpura-pura batuk sehingga membuat Arini sadar Pangeran Tristan sedang memperhatikannya. "Apa yang sedang kamu lihat, Arini?" Pertanyaan Pangeran Tristan semakin membuat Arini berdebar-debar. "Tidak ada, aku tidak melihat apapun," jawab Arini menutupi rasa berdebarnya. "Benarkah? Aku tidak yakin itu. Saat aku melihatmu, wajahmu itu tampak merah."
Sepertinya kamu sedang mengagumi ketampananku, kata Pangeran Tristan menggoda Arini. Arini masih berusaha mengelak. Itu tidak benar. Aku melihat Pangeran Tristan, bukan berarti aku sedang melihat ketampanan pangeran. Lagi pula, siapa yang berkata pangeran itu tampan? Selama ini, yang selalu aku dengar, pangeran sendirilah yang selalu memuji diri sendiri. Pangeran Tristan lagi-lagi menggoda Arini. Meskipun kamu tidak pernah memujiku secara langsung, tetapi aku yakin, di dalam hatimu, kamu selalu memujiku. Contohnya saja seperti ini. Dia semakin terlihat tampan, apalagi ketika tidur seperti ini. Iya kan? Perkataan Pangeran Tristan itu semakin membuat Arini malu dan wajahnya semakin memerah. Arini kemudian tertunduk dan teringat saat dia memuji Pangeran Tristan ketika Pangeran Tristan sedang tidur. Apakah itu artinya saat itu Pangeran Tristan? Arini belum menyelesaikan perkataannya. Pangeran Tristan kemudian berkata, "Saat itu aku sedang tidak tidur. Aku mendengar dengan jelas ketika kamu memujiku bahwa aku ini sangat tampan di matamu. Iya kan? Ayolah, mengaku saja." Arini kembali tertunduk. Dia berusaha menutupi rasa malunya. Ketika Arini tertunduk dan tak lagi mengatakan apapun, Pangeran Tristan kemudian meraih tangannya dan mengajaknya bermain bayangan. Awalnya Arini tampak grogi dan sangat kaku. Namun Pangeran Tristan berusaha untuk membuat Arini santai. Bahkan sesekali Pangeran Tristan sengaja menyentuh tangan dan jari jemari Arini, hanya sekedar memperbaiki posisi tangan Arini, ataupun membantu Arini membentuk binatang atau benda yang ia ketahui. Hal itu membuat Arini senang. Bahkan sesekali Arini tertawa ketika ia mampu mengikuti apa yang Pangeran Tristan ajarkan padanya. Hal itu membuat Pangeran Tristan pun ikut senang. Di saat Arini sedang tertawa, Pangeran Tristan terus menatapnya. Mungkin karena tak lagi mampu untuk menahan dirinya, Pangeran Tristan tiba-tiba saja mendaratkan bibirnya pada pipi Arini yang begitu lembut dan putih. Pangeran Tristan mencium Arini sehingga membuat Arini tersentak dan berhenti tertawa. Arini menatap Pangeran Tristan yang saat itu juga sedang menatapnya. Pangeran Tristan dan Arini saling berpandangan. Pangeran Tristan kemudian menggenggam tangan Arini dan meremasnya. Pangeran Tristan menatap bibir Arini. Begitu pula sebaliknya. Arini menatap bibir Pangeran Tristan. Di saat hal itu terjadi, sepasang suami istri itu seakan merasakan hal yang sangat luar biasa di dalam pikiran dan hati mereka. Arini yang saat itu membelakangi Pangeran Tristan membalik tubuhnya. Sehingga kini Arini dan Pangeran Tristan duduk berhadapan. Di saat Arini duduk menghadap dirinya, Pangeran Tristan tiba-tiba mencium Arini dengan kuat. Arini tak diam saja. Dia pun melakukan hal yang sama. Dia membalas setiap kali Pangeran Tristan melumat bibirnya.